Ini apa lagi nih? Ini kayaknya horor nih guys. Kumpulkan keberanian. Halo guys, balik sama aku Kelvi. Kali ini aku bakal reaction cerita-cerita horor yang ada di TikTok guys. Karena ada yang request gitu ya. Ada yang bilang penasaran sama gimana reaksiku kalau aku ngeliat yang horor-horor. Apakah aku bakal takut atau bakal gimana gitu ya guys ya. Kalau cerita ini kayaknya aku masih lebih berani ya daripada main game horor yang ada bal kayak gitunya tuh guys. Itu nggak enak banget sih. Oke, jadi nggak perlu lama-lama lagi guys, kita bakal mulai nih nonton sekarang guys. Ini aku udah kumpulin beberapa videonya, jadi let's go. Oke guys, kita bakal mulai dari video yang pertama ya guys. Ini ada judulnya penampakan seram guys. Oke, kita Pasti mulai. kalian ngelihat ada yang aneh kan di foto ini? Itu ibu-ibu Beberapa yang ibu-ibu kiri yang tuh. sedang berfoto. Kenapa tuh? Terus fotonya pun jadi viral di sosial media. Kenapa tuh? Karena terlihat ada sesosok Mengambang penampakan gitu ya? yang mengundang perhatian warganet. Dan ternyata bukan penampakan cuy. Emang nih ibu atu ini agak bobrok aja. Hehe. Aku kira beneran loh guys. Astaga. Oke, kita bakal next aja ya guys ya. Next. Oke, ini tombolnya kenapa ya setiap saya mau next itu ada aja masalah guys. Oke, kita bakal next ke video yang kedua guys. Guys, apabila pohon ini di dekat rumah kalian harus berhati-hati. Kenapa Inilah tuh? pohon-pohon yang disukai hantu. Bambu? Yang pertama adalah pohon beringin. Kalau Pohon beringin sih beringin emang ya, biasanya biasanya dihuni bumbu beringin oleh tuh bumbu genderuwo. mistis gitu guys. Lalu yang kedua ada pohon randu. What is Pohon pohon randu? randu biasanya dihuni oleh pocong. Yang ketiga ada pohon sawo. Sawo Pohon enak, sawo sawo sangat disukai oleh genderuwo dan kuntilanak. Lalu yang keempat ada pohon asem. Kalau pohon asem tuh emang asem iya, sangat aku dengar-dengar disukai oleh gitu ya guys ya, pocong, pohon kuntilanak, asem. juga genderuwo. Apalagi umur pohon asem yang sudah sangat tua seperti ini. Lalu yang kelima ada pohon kalau bambu. bambu iya Pohon sih, bambu tapi biasanya seringkali bambu tuh dihuni banyak oleh ular, genderuwo guys. dan juga kuntilanak, tapi bukan bambu kuning. Lalu selanjutnya ada pohon pisang. Kalau Pohon pisang dihuni aku oleh nih pocong dengerin dan pisang juga soalnya. kuntilanak. Yang terakhir ada pohon limus. Pohon limus biasanya dihuni oleh tuyul. Pertama kali lo denger ada namanya pohon limus Ada guys. Ntar kau diem dulu. Ini pertama kali lo aku soalnya denger ada pohon linus guys. Oke, kita bakal lanjut aja yang ketiga guys ya. Ada kamar rahasia di bekas bangunan Villa Pak Soekarno. Pasti kalian udah pada tahu kan dengan bangunan ini? Ya, bangunan yang terdapat di balik Belum ujung tahu. jembatan Gunung Riung, Puncak Bogor. Yang konon katanya bangunan tersebut adalah sebuah villa petilasan dari Presiden Soekarno pada Petilasan zaman tuh dulu. apa ya? Katanya dulu villa ini pernah digunakan sebagai kafe yang bernama Riung Gunung Coffee House pada tahun 1960 sampai 1970. Kalau dilihat dulu tuh emang bangunannya tuh bagus banget, indah banget pokoknya. Tapi sekarang bangunannya tuh udah ditutupi sama rimbunnya pohon. Nah, bangunannya tuh ada di ujung sana. Kita masih naik lagi tuh. Setelah Ada dijadikan di situ kafe, kan? katanya ada orang yang beli dan dijadikan villa pribadi. Tapi banyak banget yang bilang kalau dulu tuh bangunan ini bekas peninggalannya Pak Soekarno. Jadi kalau mau istirahat itu Pak Soekarno datangnya ke sini. Dan konon katanya di bangunan itu terdapat sebuah kamar rahasia yang tidak boleh dibuka oleh siapapun. Dan di dalam kamar tersebut terdapat sebuah lubang, tapi nggak ada yang tahu itu lubang menuju arah mana. Ya karena nggak ada yang berani untuk masuk ke kamar itu. Akhir-akhir ini banyak banget yang membuat teori konspirasi kalau Pak Soekarno itu masih hidup. So menurut kalian gimana tentang bangunan ini? Enggak tahu guys, aku nggak berani komen guys. Takut. Oke, kita bakal next aja ya guys ya. Tadi tuh agak-agak serem sih menurutku. Oke, ini apa nih? Kasus operasi diri sendiri dengan cara membor kepalanya. Jadi wanita ini bernama Amanda Fielding dan dia adalah seorang seniman. Diceritakan kalau si Amanda ini sering banget merasa cepat lelah, capek, dan pusing. Hingga akhirnya dia memutuskan untuk memeriksakan ke dokter. Kata dokter dia itu baik-baik aja, dia itu cuma dikasih kayak vitamin dan disuruh istirahat yang cukup. Tapi si Amanda ini tetap ngerasa dirinya tuh cepet banget capek dan pusing. Dia pun mencari tahu informasi tentang penyakit yang dideritanya dan metode penyembuhannya. Hingga akhirnya dia mendapatkan satu metode penyembuhan yang bernama trepanasi. Trepanasi ini adalah suatu metode penyembuhan zaman dulu, di mana prosedur ini dilakukan dengan cara melobangi tengkorak kepala si penderita agar aliran darah di otak itu lancar. Karena Amanda mau cepat sembuh, dia itu mau melakukannya, tapi sayangnya nggak ada satu orang pun dokter yang mau melakukan hal tersebut karena sangat berisiko. Sampai akhirnya dia memutuskan untuk melakukannya sendiri dengan menggunakan bor gigi. Dalam prosesnya dia hampir kehilangan 1 liter darahnya. Sampai akhirnya operasi yang dilakukannya sendiri itu sukses setelah berjuang Habis tuh. Nanggung. Ya udah kita next aja ya guys. Aku penasaran loh. Tapi tadi sih dia bilang berhasil ya, berarti berhasil guys. Dibor di sininya dong.
Di sini. Kok bisa ya? Pakai bor gigi. Ngeri banget guys, ngeri. Oke, kita next aja yuk guys ya. Anak kembar paling aneh. Anak kembar ini aneh banget guys. Bahkan cerita dia viral banget di dunia. Asli merinding banget kalau dengerin sampai habis. Oke, dengerin ya. Oke. Jadi si kembar ini namanya Jennifer dan June. Mereka lahir dengan keadaan normal. Normal kayak anak kembar pada umumnya gitu deh. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka tuh semakin besar, kayak semakin aneh gitu guys. Bahkan orang tuanya pun ngerasa ada yang janggal dari dua anak ini. Kejanggalan yang paling aneh banget di kedua anak ini adalah mereka memiliki bahasa sendiri yang gak akan dimengerti sama semua manusia. Dan mereka gak akan pernah Mungkin berbicara bahasa sama siapapun guys. ikatan Selain mereka kembaran berdua, gitu ya? bisa dibilang dia gak ngerti sama bahasa orang lain. Serem banget kan? Terus mereka berdua ini bener-bener ikatannya tuh bener-bener kuat banget guys. Gak bisa sama sekali dipisahin. Tapi kalau lagi berantem juga gak wajar banget guys. Mereka nih kalau lagi berantem, mereka bisa saling mencoba untuk membunuh guys. Kalau deket ya deket banget. Kalau bertengkar ya parah banget. Lanjut di part 2 deh. Part 2-nya dong. Siap. Ya, aku ada nonton part 2-nya guys. Karena aku nggak tahu kalau kayak gini tuh ada part-partnya gitu guys. Ya. Gila, kalau berantem saling bunuh tuh gimana ya guys ya? Pukul-pukul, tusuk-tusuk atau gimana guys? Nggak tahu dah. Kita next aja yuk guys yuk. Next, ini apa nih? Mr. Siapa Bean. di sini yang nggak kenal sama Mr. Bean? Saya Pasti kenal. rata-rata udah pada nonton dong ya. Oh iya Tapi dong. kan udah tahu belum alasan dibalik kenapa Mr. Bean jarang berbicara dan suka bertingkah aneh? Alasannya ada di sini guys, waktu opening film, di mana Mr. Bean jatuh dari atas turun ke bumi, yang ternyata Mr. Bean adalah seorang alien. Dan cahaya ini adalah cahaya dari piring terbang. Ada satu episode di mana Mr. Bean melihat piring terbang dan menghampirinya di sebuah sawah, di mana isi piring terbang tersebut adalah 25 Mr. Bean lainnya. Jadi nggak heran ya guys, kenapa Mr. Bean jarang berbicara dan bertingkah aneh. Oh, itu tuh teorinya Mr. Bean. Aku kira emang kayak apa sih namanya film-film yang dia cuma gerak nggak ngomong tuh apa sih namanya? Chaplin ya kayaknya guys ya. Kayak gitu aku kira kayak gitu loh. Ternyata ada teorinya guys. Ini apa lagi nih? Anak ini udah patah 100 tulang kali. lebih dari 100 kali padahal waktu itu umurnya belum 1 tahun. Namanya Zoe Lush dan lahir di tahun 2010 dan dijuluki sebagai Baru 10 anak tahun. dengan tulang kaca. Kenapa tulang kaca? Karena tulangnya itu sangat rapuh dan mudah patah atau retak seperti kaca. Nama penyakitnya adalah osteogenesis imperfecta yang menyebabkan tulang dia sangat rapuh. Bahkan kalau dia bersin aja tulangnya bisa patah. Bahkan pas masih di kandungan ibunya bilang dia itu pas di USG kelihatan bahwa tulang rusuknya, tangannya, kakinya itu udah pernah patah. Serius? Bahkan pas masangin popok aja perlu dihandle sama 3 orang biar posisinya itu nggak ada yang salah dan bikin tulangnya patah lagi. Sekarang ini dia lagi menjalani treatment untuk memperkuat otot-ototnya, jadi dia bisa menopang tulang-tulang yang dimiliki Zoe ini. Kabarnya sekarang juga masih sering patah tapi nggak separah waktu dia masih kecil, karena kan masih kecil kan gerakannya masih tidak bisa diprediksi. Diam. Ternyata ada ya yang kayak gitu ya. Kasihan loh guys. Bener nih, aku kasihan liat yang kayak gitu. Oke, kita bakal lanjut aja yuk guys ya. Ini apa? 3 idol K-pop yang diduga reinkarnasi. Udah kayak pembawa acara silet gue. Buat kalian yang belum tahu apa itu reinkarnasi, jadi reinkarnasi itu sebuah kepercayaan bahwa seseorang yang sudah meninggal akan dilahirkan kembali dalam bentuk kehidupan yang lain. Yang pertama ada Suho. Ntar ya, gue tanya Suho dulu ya. Suho gimana Wamila Ho? Lancar, alhamdulillah lancar guys katanya. Iya, jangan pada bangor ya di sana. Kembali ke laptop, jadi Suho ini diduga reinkarnasi karena mukanya mirip banget sama Pangeran Yiwoo. Pangeran Yiwoo sendiri itu lahir tahun 1912 dan meninggal pada tahun 1945 akibat pemboman di Hiroshima. Yang kedua ada Jimin yang sangat mirip dengan seorang arsitek dan penulis terkenal asal Tiongkok, yaitu Lin Wei-yin. Jujur ini mirip banget, gue kaget. Lalu yang terakhir ada Sehun yang diduga reinkarnasi karena mukanya sangat mirip dengan tokoh teologi terkenal di dunia, yaitu Saint Agak Stephen. kurang sih, Coba tapi lihat lumayan bibirnya deh, mirip. tipis-tipis mungil Agak mirip begitu. sih. Oke, kita bakal next lagi ya guys ya. Ini apa lagi nih? Ini kayaknya horor nih guys. Kumpulkan keberanian. Oke, kita next. Kalian udah tahu belum video yang viral ini? Apa Awalnya wanita ini jogging tengah malam sendirian, dan dia ngerasa malam itu nggak seperti biasanya, sangat sepi. Sampai akhirnya dia ngeliat sosok tentara yang aneh menurutnya.
Karena tiba-tiba tentara itu muncul dari arah samping dan lari ke depan. Dan saat wanita itu mengecek ke belakang dan dia ngelihat ke depan, tentara itu hilang. Dan tiba-tiba tentara itu muncul lagi dari arah sampingnya sampai wanita itu berpikir apakah itu tentara yang sama. Karena itu janggal, wanita itu berhenti ngelihat tentara itu dan tentara itu ngejar dia guys. Tapi tentara itu ngejarnya mundur. Karena takut, wanita itu langsung lari ke apartemennya. Dan ternyata tentara itu ngikutin dia sampai ke apartemennya. Bahkan saat wanita itu nutup pintu unitnya, tentara itu berdiri di depan unitnya guys. Bayangin kalau kejadian ini ada pada kalian. Udah. Ada yang Aku udah takut kalau masalah orang dikejar penampakan gitu guys. Terus itu horor banget sih. Oke, kita bakal next lagi ya guys. Yuk kita lupakan ya tadi guys. pernah denger gak nama kota Saranjana? Tapi jangan coba cari di Google Maps ya, soalnya kota ini tuh nggak ada di peta. Jadi Saranjana itu adalah kota kasat mata yang kabarnya letaknya itu di Kalimantan Selatan dekat desa Oka-Oka nih, sekitar sini. Kalau ngomongin hal berbau gaib ini, biasanya mayoritas orang nggak percaya, tapi penampakan kota Saranjana ini udah banyak banget dilihat orang, bahkan dulu pernah masuk ke peta, tapi sekarang udah nggak ada. Orang yang pernah melihat penampakan kota Saranjana ini menggambarkan kota itu megah kayak kota yang maju gitu. Tapi ketika didatengin, tiba-tiba kota itu hilang begitu saja. Dan mereka juga menggambarkan orang-orang yang hidup di kota itu memiliki fisik yang lebih cantik dan lebih gagah daripada manusia biasa. Ditambah lagi mereka juga memiliki harta yang melimpah. Pernah ada kejadian di mana mereka memesan pesawat dan alat-alat berat dan sudah dibayar lunas, tapi ketika diantar kotanya tuh nggak ada. Dan yang paling seramnya itu banyak banget cerita tentang orang hilang yang diculik masuk ke kota Saranjana. Ini asli sih guys. Misterius banget gitu ya. Nggak tahu ini bener atau enggaknya ya. Ini tergantung kepercayaan masing-masing sih yang tadi itu guys ya. Oke, kita bakal next lagi guys. Next video. Mobil mewah yang dikubur di bawah tanah selama 50 tahun dan sekarang udah dibuka. Kira-kira kondisinya kayak gimana ya sekarang? Kok bisa lama Jadi gitu? dulu di tahun 1957 itu ada di sebuah kota namanya tuh Tulsa di Amerika Serikat. Terus diadain sebuah undian. Barang siapa yang bisa menebak populasi kota Tulsa 50 tahun lagi bakal dapat mobil ini, tapi mobilnya bakal dikubur. Akhirnya ada sekitar 800-an orang yang ikut undian ini dan ditulis di sebuah kertas estimasinya berapa. Dan nanti kertasnya dimasukin di dalam mobil ini. Dibuka 50 tahun lagi. Mobilnya itu bener-bener terkenal baru dan baru launching di zamannya guys. Jadinya keren kayak gini. Bahkan diisiin bensin karena takut 2007 nanti nggak ada bensin katanya. Dan setelah dibuka 50 tahun kemudian jadinya kayak gini guys. Dan yang menang itu namanya Raymond, tapi dia udah meninggal di tahun 1980-an sama istrinya juga udah meninggal. Dan dia nggak punya anak, jadi dikasih ke saudara terdekatnya aja. Ngeri banget guys, baru-baru ini ada kabar bahwa laboratorium Cina akan membangkitkan orang mati. Laboratorium ini berada di Shandong Yinfeng Life Science Research Institute yang berlokasi di Jinan, China, di mana tubuh orang yang sudah meninggal tersebut disimpan di dalam kontainer stainless steel ini. Saat ini, institusi tersebut sudah menyimpan 10 badan dan masih terus meningkat. Meskipun terlihat mustahil, tapi bagi Aaron Dirk yang merupakan direkturnya masih sangat optimis. Gila sih. Arwahnya dari mana? Udah kita next saja ya guys ya. Penyiksaan paling mengerikan di dunia. Ruangan ini dinamakan White Torture Room. Kenapa? Karena semua barang yang ada dalam ruangan ini putih. Biasanya orang yang memasuki ruangan ini adalah orang-orang yang telah melakukan tindak kriminal kejahatan. Dan ketika mereka masuk ke sini, mereka bukan diserang melalui serangan fisik, tapi secara psikologis. Selain serba putih, dia juga kedap suara. Jadi kalian cuma bisa dengar suara kalian sendiri dalam sini. Yang paling parahnya adalah katanya ruangan ini dapat menghancurkan 5 indera manusia. Di 1970 ada seorang teroris dari Jerman yang dimasukkan ke ruangan seperti itu. Akibatnya dia jadi halusinasi, insomnia, kelaparan, bahkan gemetar dan kejang-kejang. Pas dia dikeluarin dari situ, dia bilang seminggu terakhir ini dia tersiksa banget, padahal dia baru 30 menit di situ. Kasus lainnya ada seorang mahasiswa namanya tuh Iran Amir. Dia dimasukin ke ruangan seperti ini. Setelah 1 tahun keluar, dia mengalami kesepian kronis dan tidak mengingat lagi muka orang tuanya. Kemampuan dia untuk melihat warna pun rusak dan hanya lihat warna putih aja. Gila. Parah. Asli. Ngeri ya. Oke, kita bakal next lagi guys. Asik sih. Guys, kalian tahu gak sih Gitu. kalau ada sabun yang dibuat dari daging manusia? Kisah tragis ini dilakukan oleh seorang wanita yang bernama Leonarda Cianciulli dari Italia. Wanita ini menikah dengan seorang pria dari Italia juga dan mempunyai 4 orang anak.
Sebelum mempunyai 4 orang anak, diketahui Leonarda telah mengandung 13 kali, di mana yang 3 anaknya keguguran dan 10 anaknya meninggal muda. Leonarda pun depresi hingga seringkali dia mengunjungi peramal. Peramal mengatakan bahwa anaknya akan meninggal lagi. Akhirnya si Leonarda pun semakin depresi. Suatu hari anaknya memutuskan bergabung dalam pasukan militer Italia dan mempersiapkan diri untuk Perang Dunia Kedua. Hingga dia berpikir untuk menyelamatkan seorang anaknya dia harus menumbalkan manusia. Akhirnya dia menjerat seorang wanita yang diajaknya minum wine yang telah diberi racun di rumahnya itu. Setelah korban tak sadar, dia pun memutilasinya dan mencampur potongan tubuh korban dengan soda yang disiapkan untuk membuat sabun. Leonarda memberikan sabun buatannya itu kepada para tetangga dan memakai sisanya. Mengetahui seseorang Kenapa lagi terkena nih? santet apa tidak, Kena santet. caranya cukup mudah, yaitu dengan menyiapkan 1 gelas kopi pahit yang dibuat dengan pekat tanpa gula, kemudian diletakkan di bawah kasur atau tempat tidur. Ditunggu 1 malam penuh, kemudian paginya dilihat. Apabila air kopi yang ada di dalam gelas tersebut berkurang hampir 1/4, fix dia terserang santet. Tapi apabila berkurang sedikit saja, bisa jadi itu hanya memuai, kecuali dia berkurangnya seperti ada yang meminum. Karena orang yang terserang santet, di dalam tubuhnya ada makhluk yang suka dikasih makan. Ketika kita memberi kopi pahit, seakan-akan kita memberi sesajen kepadanya. Makanya dia akan segera merespon. Tapi bila tidak terbukti, segeralah berobat medis. Jangan dipaksakan ke dukun. Oke. Pencinta Apa game nih, Free Fire, please jangan skip ya. Ini tuh beritanya penting banget. Oke. Karena baru-baru aja viral kemarin-kemarin ini. Gadis yang berasal dari Honduras Spanyol ini tuh ngomong, please kalian jangan main Free Fire. Kenapa? Kok bisa? Karena masalah copyright aku nggak bisa masukin videonya di sini. Tapi ceritanya itu dia tuh ngakunya kerasukan seabis main game Free Fire ini. Dan dia tuh ngerasa ada setan di dalam game itu yang sukanya tuh menyiksa anak-anak. Jadi gimana menurut kalian? Ini tuh cuman settingan atau emang beneran ya? Kayaknya kalau aku pribadi settingan ya guys ya. Oke nih, next lagi Buat nih. kalian yang pernah ke Puncak Bogor, pernahkah dong kalian ini memperhatikan keras jembatan yang ada di tengah jalan ini guys? Kalau diperhatikan, jembatan tersebut terlihat aneh dan gak kelihatan ujungnya dong. Dan ternyata jembatan tersebut mengarah ke sebuah villa besar yang pemilik pertamanya itu adalah Soekarno guys. Kemudian pada tahun 1960-an, villa tersebut berubah menjadi bangunan kafe seperti gambar di atas. Kafe tersebut diberi nama Riung Gunung seperti yang ada pada jembatan ini guys. Tapi sayangnya sekarang ini kafe tersebut sudah tidak ada guys. Semenjak bangunan tersebut sudah berpindah tangan ke seorang pengusaha. Nah, di balik sejarah jembatan ini, rupanya jembatan tersebut juga menyimpan cerita misteri dong. Menurut paranormal, jembatan tersebut adalah gerbang gaib guys, yang menghubungkan dua dunia antara dunia manusia dan dunia gaib. Dan konon di depan jembatan ini tuh guys, ada ular besar dan harimau putih yang menjaga. Di villa tersebut juga terdapat kamar rahasia milik Bung Karno yang tidak boleh dibuka sampai sekarang. Aku penasaran sih, tapi Dan wanita yang datang ke pemakamannya sendiri, Noella Rukundo. Jadi Noella ini tinggal di Melbourne, Australia bersama suaminya. Suaminya ini bernama Balenga Kento Kalala. Suatu hari ibunya Noella itu meninggal di Afrika, jadi mereka berdua pergi ke Burundi Afrika untuk melayat ibunya. Setelah dari melayat, mereka balik ke hotel. Pas di hotel ini, si suaminya ini gak ikut pulang, tapi si Noella ini sendiri di hotel. Terus suaminya ini bilang, katanya kalau kamu mau cari angin udara segar, keluar hotel aja, itu udaranya lagi seger banget, sekalian melepas kesedihan. Pas lagi jalan gitu di pinggir jalan, ini malam sih posisinya, dia itu tiba-tiba ditodong oleh sebuah mobil gitu, penculik gitu, beberapa orang. Noella ditutup matanya dan dibawa ke sebuah gudung kosong. Pas penutup matanya dibuka, si penculik ini nanya ke Noella. Sambil ketawa-ketawa, si penculik bilang, kamu ngelakuin apa sih sampai suami kamu setega itu nyuruh kita membunuh bayaran untuk bunuh kamu? Lanjut part 2. part 2 lagi yang tanda. Kesempet loh guys, tadi lanjut part 2. Kenapa TikTok selalu ada part-partnya guys? Oke, kita bakal next lagi. Ini banyak banget yang gantung guys. Nanti aku bakal searching aja guys. 6 penampakan yang pernah dialami K-pop idol. Yang pertama ada EXO. Di salah satu MV mereka Ini aku sempat pernah dengar ada sih yang ini penampakan guys. seperti ini yang dilingkari. Jika di zoom, begini penampakannya.
sesosok pria ada di belakang mereka. Lalu kedua ada Hyuna. Jika diperhatikan di foto ini tidak ada penampakan apapun, tapi setelah cahayanya dinaikkan maka akan terlihat sesosok wanita di belakang Hyuna. Ini sosok lebih jelasnya. Oke. Lalu ketiga ada Jo Kwon. Sekilas dalam foto ini juga tidak terlihat apapun. Tapi jika cahayanya dinaikkan maka akan terlihat sesosok wanita tepat ada di belakangnya. Itu wanita bayangan, nggak tahu ya guys ya. Oke, lanjut part 2. Oh iya, kayak muka. Part lagi. Oke. Habis kah? Oh, habis guys. Oke guys, sekian reaction cerita horor dari aku ya guys. Mohon maaf sebelumnya karena kebanyakan dia ngasih part-part gitu guys. Aku juga kesel gitu. Lanjut part 2. Kalau tau gitu aku cari part 2-nya guys. Soalnya aku nih nggak nonton sama sekali, asal download aja guys. Makanya aku nggak tahu ada kayak gininya. Oke guys, sekian reaction cerita horor dari aku guys. See you next video. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye bye.